Gratifikasi no, pungli no, korupsi no. Pepatah Jawa mengatakan ngunduh woing pakerti, bahwa apa yang kita tanam akan kita petik hasilnya. Jika seseorang berbuat baik, maka dia akan memetik hasil kebaikannya itu. Sebaliknya, jika seseorang berbuat buruk, maka hasil perbuatan buruk itu juga akan menimpa dirinya. Mari kita wujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani, kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, para ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertemu dengan kami pegawai di Kepegawaian dan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membersamai membahas isu-isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan oleh ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan roadmap penyelesaian non-ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh analis SDM ahli muda kita yang rencananya ini mau pindah ya? Pindah? Ya, pindah ke Madya maksudnya pindah, gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, semoga diberikan keberkahan untuk kepindahan jabatannya ini. Untuk kali ini akan kita bersama dengan Bapak Husni Tamrin SE yang akan memberikan pencerahan terkait dengan roadmap penyelesaian non-ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian, perlu kita sampaikan bahwa pemilihan tema pada siang hari ini by riset ini Pak Tamrin. Jadi kalau teman-teman di Humas itu merilis berita tentang pelantikan CASN itu sangat banyak sekali komen-komen yang masuk dan kemudian banyak sekali yang meninggalkan, paling tidak likes, dan kemudian harus kita follow up. Maka kemudian isu-isu yang terkait dengan pelantikan CASN ini mungkin akan menjadi tema-tema kita ke depan. Namun hari ini kaitannya dengan CASN khususnya untuk P3K di Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan kita sedikit kupas untuk 30 menit ke depan. Bapak Ibu sekalian, bahwa Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 di pasal 66 itu menjelaskan bahwa penataan pegawai non-ASN itu harus selesai di tahun 2024 di bulan Desember. Kemudian perjalanan panjang pengadaan CASN khususnya P3K di Kementerian Agama ini sudah sangat beberapa kali memasuki pengadaan-pengadaan yang memang paling tidak ini saya catat sudah ke-7 kali. Jadi yang pertama itu di tahun 2021, itu pas nuansa COVID itu betul pas nuansa COVID, kemudian beririsan dengan CASN CPNS. Kemudian mulai di tahun 2023 itu ada hampir kita ketambahan 500 P3K. Itu banyak sekali pada waktu itu dan mungkin itu apa ya bahasanya, rekor mungkin hampir 500 P3K yang ketambahan di terbesar saat itu ya, di sekitar bulan Agustus 2023. Kemudian ada lagi kebijakan dari Menpan di akhir 2023 juga ada pengangkatan lagi, itu judulnya reformulasi. Jadi ada beberapa kemudian formula-formula nilai yang kemudian akhirnya beberapa teman-teman kita yang awalnya tidak bisa passing grade kemudian bisa lolos diangkat di akhir 2023. Kemudian di tahun 2024 ini agak beda nih gitu kan. Bedanya apa? Karena di tahun 2024 Kementerian Agama pada waktu itu memfasilitasi teman-teman yang tidak di Kementerian Agama untuk bisa ikut seleksi, dan itu lumayan banyak, bahkan hampir 50-50 waktu itu ya. Waktu itu hampir 50-50, banyak teman-teman yang non Kementerian Agama bisa bergabung di Kementerian Agama. Setelah itu di tahun 2025 awal kalau nggak salah itu, atau 2024 akhir itu ada seleksi P3K tahap 1. Itu juga lumayan banyak juga, dan seterusnya ini di tahun 2025 ini yang mungkin teman-teman sedang menantikan, berharap
berharap bahagia dan mungkin juga masih was-was juga terkait dengan penerbitan SK ataupun proses pengenipan dari P3K tahap 2 dan optimalisasi. Dan kemudian ini juga yang sedang ongoing juga ini terkait dengan kebijakan P3K paruh waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari bersama-sama kita simak kaitannya dengan isu-isu yang sedang hangat di Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya terkait dengan pengadaan CASN di tahun 2025 ini untuk P3K. Oleh karena itu, kami silakan untuk Bapak Husni Tamrin menyampaikan terkait dengan materi pada siang hari ini. Baik, kita mau ngomongin soal apa dulu nih, Mas? Supaya lebih enak mungkin gamblang dulu nggih dari prosesnya seperti apa. Iya, baik. kita perjalanan seperti apa P3K dan seterusnya gitu nggih. Baik, mungkin dari regulasi dulu Mas ya. Oke, siap. Baik, karena pada dasarnya kita itu kan ASN ya Mas ya, aparatur sipil negara, dan ini memang kita harus selalu mendasarkan pada regulasi dalam setiap gerak yang kita lakukan, begitu ya. Kita mulai dari regulasi yang mendasari dulu Mas. Jadi kita punya undang-undang ASN Mas, namanya Undang-Undang ASN itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang kemudian di situ digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Yep. Gitu ya. Nah, apa konten yang ada di dalamnya? Ada 5 konten yang secara struktur terdapat perubahan yang signifikan dengan undang-undang yang sebelumnya. Jadi konten yang pertama adalah penguatan pengawasan sistem merit. Kemudian yang kedua adalah penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Yang ketiga kesejahteraannya Mas. Juga di undang-undang itu sudah disebutkan tentang dasar-dasar terkait dengan kesejahteraan baik PNS maupun P3K. Yep. Nah, yang keempat ini adalah yang sedang kita bahas sekarang. Jadi poin yang diatur di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 ini poin 4 adalah terkait dengan penataan tenaga honorer. Yep, non-ASN ya. Non-ASN, betul. Nah, kemudian poin kelima adalah digitalisasi manajemen ASN. Poin yang kita bahas di poin 4 tadi Mas terkait dengan penataan non-ASN itu ada di bab 13 dan bab 14 Mas. Jadi bab 13 itu di pasal 65 itu disebutkan di situ bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN. Lagi gitu ya? Ya, untuk mengisi jabatan ASN. Artinya dengan segala macam dinamika yang ada di satuan kerja, betul. PPK, pejabat pembina kepegawaian tidak boleh ngangkat pegawai lagi gitu kan? Iya, betul, pegawai baru Mas ya, begitu. Nah, larangan ini kemudian dilanjutkan di ayat 2, larangan ini dimaksud berlaku juga bagi pegawai lain atau pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN. Jadi memang pengangkatan pegawai non-ASN baru itu di stop Mas. Di pasal 65 ini, begitu ya. Gitu. Lalu kemudian selanjutnya, nah, ada sanksinya Mas bagi PPK atau pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN. Masih tetap ngehel gitu Mas ya. Nah, untuk mengisi jabatan ASN dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sudah jelas. Artinya bahwa dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 waktu itu memang PPK memang sudah dilarang mengangkat non-ASN baru. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan yang lama? Itu ada di bab 14 di ketentuan penutup pasal 66 yang tadi disampaikan Mas Rohmat ya. Oke, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain selain pegawai ASN. Nah, ini Undang-Undang 20. Siapa pegawai ASN ini? Nah, pegawai ASN itu di Undang-Undang 20 tahun 2023 ini ada 2 Mas. Hanya PNS dan P3K. Betul. Sehingga di pasal 66 ini yang menjadi acuan kita sampai saat ini bahwa terkait dengan penataannya karena dilindungi undang-undang sehingga ini pasti akan berlaku secara nasional. Berarti kapan itu penetapannya? 31 Oktober 2023. 2023. Betul, penetapannya. Yang kemudian pelaksanaannya itu sudah sejak tahun 2022.
untuk prosesnya begitu. Itu secara regulasi seperti itu. Oke, berarti hal yang mungkin perlu diperhatikan sekali bagi kepala Satker nih terkait dengan PPK. Ya, PPK-nya. Artinya seperti apapun dinamika yang ada di satuan kerja, mereka tidak boleh mengangkat lagi baru non ASN gitu. Karena ada sanksi juga yang nanti mengikuti gitu ya. Betul. Artinya kalau kemudian Undang-Undang 20 ini kemudian sudah mengamanatkan untuk penyelesaian non ASN, jika kemudian nanti PPK ngangkat lagi, PPK ngangkat lagi, artinya itu menjadi sebuah siklus yang tidak akan pernah berhenti. Iya, betul. Jadi berarti prinsipnya semangat Undang-Undang 2023 ini memang akan melakukan penyelesaian, Mas. Non ASN-nya ini mau diselesaikan. Nah, cut off-nya kapan? Sekarang kan kita ngomongin soal cut off-nya. Cut off-nya kapan? Cut off-nya itu dimulai sejak tahun 2022, Mas. Begitu. Di mana di situ untuk pendataan non ASN itu di tahun 2022 itu BKN sudah meminta kita untuk melakukan pendataan non ASN namanya. Siap. Itu di range-nya di tahun 2022 mulai bulan September bulan September 2022 ada rapat koordinasi, penyampaian data, input data, import data sampai dengan posisinya adalah uji publik hasil pendataan non ASN yang 2022, Mas. Sehingga ditetapkan database non ASN di tahun 2022 waktu itu yang ditetapkan di tahun 2023. Basis pendataannya itulah yang kemudian kita gunakan untuk penyelesaian ini. Gitu, Mas. Oke, siap. Bisa dicek di mana? Bisa dicek di BKN, Mas. Jadi di situs BKN, bkn.go.id itu ada satu laman untuk melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan itu masuk dalam pendataan non ASN. Database-nya. Nanti mungkin oleh admin nanti bisa dituliskan linknya gitu ya. Betul di deskripsi untuk ngecek begitu ya, Mas ya. Itu, Mas. Ya, jika boleh tahu mungkin pada waktu 2022 itu kan ada pendataan yang artinya itu menjadi data core pangkalan database di BKN untuk penyelesaian ASN di kemudian hari. Betul. Apakah kemudian itu ada semacam SKB-nya, syarat ketentuan berlaku bagi siapa saja pegawai-pegawai yang akan atau bisa terdata di BKN di tahun 22 itu gitu? Oh, ada, Mas. Jadi ada 4 poin penting untuk bisa masuk di dalam database waktu itu di tahun 2022. Pertama jelas masih aktif bekerja di instansi pendatar non ASN. Jadi sampai sekarang masih aktif. Nggak boleh sekarang misalnya sudah nggak bekerja. Dia sudah bekerja puluhan tahun, tapi ternyata pas tahun terakhir dia off gitu dihentikan, itu sudah nggak bisa. Itu kan kadang nyesek juga ya, sudah puluhan tahun kerja tapi tahun itu di off kan, itu sudah nggak bisa. Menurut aturan sudah nggak bisa. Jadi aturan pertama harus aktif. Aktif pada waktu pendataan tersebut ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan honorarium by APBN, Mas. APBN gitu ya. APBN baik dari instansi pusat maupun instansi daerah begitu ya. Dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa baik individu ataupun pihak ketiga. Bukan kontrak barang jasa lah. Yes. Begitu ya. Jadi honorarium seperti biasanya. Harus APBN gitu ya? Harus APBN. Karena ada mungkin beberapa yang mungkin digaji meskipun sama menerima uangnya, ternyata sumbernya juga bukan dari APBN gitu. Mungkin sumber dari komite atau sumber lain begitu. Ini nggak bisa. Nggak bisa ya? Jadi harus dari APBN. Clear, Mas ya? Clear. Yang ketiga, diangkat paling rendah itu adalah pimpinan unit kerja. Ini tidak masalah selama dia masih bekerja di instansi pemerintah, pimpinan unit kerja itu boleh. Gitu. Yang keempat telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 30 Desember 2021. Desember 2021. Betul. Iya, 1 tahun ya. Iya, 1 tahun di 2021. Maka ini 4 poin ini yang kemudian kita jadikan dasar untuk dilakukan pendataan. Pendataan di tahun 2022. Artinya kalau ada teman-teman yang mohon maaf ini baru masuk
ataupun diangkat di tahun 2023 atau 2022 setelahnya, tentu yang bersangkutan pasti tidak masuk database PKN ya. Betul. Dan juga kalau mau diteliti lagi, ini sebenarnya PPK-nya gimana sih kok masih berani ngangkat gitu di tahun 2023 gitu ya? Ya, tapi kita tidak membahas PPK-nya, kita membahas tentang database PKN-nya aja gitu ya. Oke. Dan nanti dicek sumber anggarannya Mas, karena biasanya masih ada kebutuhan di Satker yang mungkin bukan karena APBN. Gitu ya. Mereka pakai anggaran misalnya komite atau dari mana. Oke. Di luar ketentuan yang di instansi pemerintah. Gitu. Baik. Ya, untuk yang PPK tadi sebenarnya menarik sih, kemudian bagaimana memang PPK juga dituntut untuk melakukan harmonisasi di satuan kerja, bagaimana kemudian ritme pekerjaan juga dapat berjalan dengan baik dengan segala macam ketersediaan SDM-nya. Tapi mungkin next ya kita akan bahas terkait dengan PPK yang kemudian apakah masih boleh ngangkati sedangkan guru-guru kami sudah mulai habis dan seterusnya, mungkin itu next. Tapi hari ini kita akan fokus pada terkait pengadaan non ASN di 2025 ini. Prosesnya berarti. Prosesnya itu aja. Iya. Tadi sudah kita sampaikan ada berbagai macam tahapan tadi sampai dengan di tahun 2024 yang akhir, yang sebelum benar-benar menggunakan database yang yang saklek gitu ya. Itu kan kita masih bisa menerima dari pegawai yang bukan di Kementerian Agama. Baru setelah itu di tahun 2025 benar-benar PKN menggunakan dari pangkalan data input di tahun 2022. Iya. Nah, ini kadang persepsi yang harus kita luruskan juga Mas ke teman-teman mungkin non ASN atau honorer begitu ya. Karena banyak sekali yang masuk ke kita, saya masuk database enggak ya? Soalnya kemarin saya di data berkali-kali gitu ya. Nah, jadi untuk pendataan ini memang banyak sekali dilakukan gitu. Karena ada yang dengan purpose-nya masing-masing. Ada yang untuk pendataan non ASN seperti ini, atau mungkin ada yang untuk pendataan yang R4 yang tahun 2025 yang nanti akan kita bahas. Terus kemudian ada lagi pendataan yang lain mungkin terkait dengan gaji dan sebagainya, keberadaan kebutuhan begitu. Nah, kadang kalau di tingkat teman-teman kan saya berkali-kali di data, tapi kenapa saya tidak masuk? Jadi yang dimaksud di sini database itu yang kita gunakan adalah database yang dilakukan pendataan oleh BKN di tahun 2022. Itu fix ya Mas ya. Caranya ngecek bagaimana di laman BKN itu nanti ada cara untuk ngecek nomor dan sebagainya. Nanti dicek di deskripsi bawah. Ini muncul Mas ya? Nanti muncul. Nanti sekarang belum muncul sekarang. Oke. Nah, itu Mas, jadi di tahun 2022 database-nya itu. Nah, setelah database itu kemudian fix, itu kemudian instansi itu melakukan pemrosesan Mas. Dalam hal ini otomatis dari PKN itu melakukan pemrosesan, lalu kemudian atas persetujuan Menpan dan Kementerian Keuangan itu ada yang namanya pengadaan P3K tahap 1, tahap 2. Dan kemudian yang terakhir adalah paruh waktu. Betul. Iya, gitu. Ini mungkin terkait dengan tadi mungkin sedikit flashback terkait dengan data-data yang akhirnya diekspos di BKN itu. Kemarin juga sempat ada beberapa pertanyaan gitu kan. Mas, saya yang pertama itu udah masuk kok, berikutnya kenapa keluar nggak masuk lagi? Itu mungkin juga perlu diklarifikasi juga gitu. Apakah kemudian itu ada semacam kayak audit juga dari Kementerian Agama, misalkan ini harusnya tidak masuk, kenapa dimasukin dan seperti apa, itu mungkin juga perlu klarifikasi nih Mas Pak Tamrin. Iya, betul. Jadi mungkin kita mulai dari mana dulu Mas ya? Enaknya ya Mas ya? Kita mungkin mulai dari penjelasan di bertahap atau bagaimana nih enaknya? Ngalir aja sebenarnya, kan kita nanti endingnya di paruh waktu sebenarnya itu kan yang sedang ongoing di situ. Cuman kan sebelum ke paruh waktu kan ada tadi itu. Jadi di tahun 2025 sampai dengan saat ini itu kan dari tahap 1, tahap 2 optimalisasi sampai dengan paruh waktu kan sebenarnya kan core untuk melaksanakan proses itu kan adalah di database BKN gitu kan. Betul. Ya, artinya kan kita kemudian perlu clarity dulu nih database BKN, kemudian kemarin sudah diekspos dan seterusnya, ternyata memang ada beberapa nama yang awalnya masuk kemudian keluar dan seterusnya. Kita berpijak di situ. Setelah itu clear database BKN, tidak ada yang dipertanyakan lagi, baru kemudian kita bahas tahap-tahapnya tadi gitu. Baik. Jadi persoalan database, kita punya database yang dari BKN secara by system, dan itu
sudah melalui filtering dari BKN karena sudah diuji publik, terus kemudian melalui wilayah-wilayah pengawasan yang ada. Kalau di kita yang melalui inspektorat, kita uji publik ke masyarakat, begitu sehingga masyarakat sudah tahu kalau ada misalnya feedback ke kita, laporan-laporan begitu pasti masuk ke kita dan kita tindak lanjuti. Itu. Jadi untuk database kita sudah fix. Nah, basis dari database itulah yang kemudian kita gunakan untuk melakukan tahapan baik tahap 1, tahap 2 dan paruh waktu. Tahap 1 itu siapa? Tahap 1 ini kemudian penyelesaian itu dimulai dari urutan, Mas. Sesuai ketentuan itu kalau di pengumuman kita, pengumuman nomor P3743 tahun 2024. Jadi yang ikut di tahap 1 yang kita selesaikan pertama kali adalah yang pertama X tenaga honorer kategori 2 dulu. Iya, X honorer. Betul. Itu kalau saya sering membahasakan ke teman-teman itu sisa-sisa laskar pajang, Mas. Iya. Karena X tenaga honorer kategori 2 itu kita punya dan itu sudah sangat lama sekali. Itu yang harus diselesaikan karena amanat Undang-Undang 20/2023 begitu ya. Itu harus diselesaikan semua. Dan diselesaikan itu dari yang paling lama dulu. Iya. Ada prioritasnya. Iya, prioritasnya yang pertama adalah tenaga honorer kategori 2. Sehingga tahap 1 itu untuk X tenaga honorer kategori 2 dan non ASN database. Iya, prioritas urutan nih Mas ya. Urutannya dari tenaga honorer kategori 2. Sehingga kadang ketika dalam satu pelamaran misalnya ada tenaga honorer kategori 2-nya, terus kemudian ada juga non ASN database-nya, seringkali nanti yang didahulukan adalah tenaga honorer kategori 2. Itu memang by regulasi. By regulasi. Secara pembobotan memang ada di dalam regulasi. Artinya itu tidak kemudian menjadi sebuah sangkaan yang menjadi tidak. Itu dilindungi oleh regulasi. Artinya ketika kita head to head, ini nih saya nih masuk database 2022 dengan Pak Tamrin yang honorer K2 gitu kan, apapun hasilnya prioritasnya ada di X. Betul. Selama itu memenuhi ketentuan kriteria. Iya. Ketika head to head memang ada prioritasnya yang di honorer prioritas itu. Yang K2. Penyelesaian ini dulu. Iya, itu yang mungkin teman-teman juga harus pahami. Karena kemarin juga banyak pertanyaan gitu kan. Nilaiku lebih besar dan seterusnya, kenapa yang lolos malah dia? Ternyata statusnya dia adalah ex honorer. Dan itu memang dilindungi, Mas. Dilindungi undang-undang memang. Sehingga itu harus kita pahami bersama. Nah, tahap 1 ini adalah untuk XTHK2 dan non ASN database. Nah, ini kita formasinya ada 509 yang tadi kita katakan. Ya, terus diterima 508. Ini untuk tahap 1. Nah, selesai untuk XTHK2 dan non ASN database. Kemudian kita masuk di tahap 2. Nah, tahap 2 ini adalah untuk non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Karena setelah tahap 1 ini ada berbagai masukan mungkin ya ke pemerintahan sehingga kemudian tahap 2 ini kemudian dibuka juga bukan hanya yang non ASN database. Tapi kemudian untuk non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Ini udah ada beda ya. Kalau yang tahap pertama itu database. Untuk yang tahap 2 ini ada sisa database plus ketambahan yang aktif sedang bekerja di satuan kerja juga gitu. Jadi mungkin pada waktu pendataan itu kan masih ada orang-orang yang tidak masuk di pendataan tapi masih bekerja. Begitu. Nah, itu masuk di kriteria. Otomatis kriteria di tahap 2 ini ada 3, Mas. Apa aja Pak Tamrin? Kriteria yang pertama adalah kriteria ex tenaga honorer kategori 2 kalau masih ada. Kalau masih ada. Itu kita sebut R2. Honorer ya. Honorer. R2. Terus kemudian kriteria yang kedua adalah peserta non ASN yang terdata di database. Itu kita sebut R3. R3 database BKN. Betul. Kemudian peserta non ASN yang tidak terdata dalam database pemerintah tapi dia bekerja di instansi pemerintah. Kita sebut R4. Jadi R2, R3, R4. Ini bukan mobil nih ya R3 itu. Bukan. Iya, roda 2, roda 3, roda 4 gitu. Gitu.
Jadi R2, R3, R4 gitu Mas ya. Nah, nanti kalau ada kelulusan biasanya ada garis miring L-nya. Oke, ini juga menjadi prioritas juga nggih? Artinya dari masing-masing kodifikasi R2, R3, R4 ini menjadi prioritas juga, mana yang kemudian akan menjadi lebih diutamakan untuk lulusnya gitu nggih? Hierarkis Mas. Hierarkis juga. R2 dulu, R3, lalu R4. Begitu. Ini karena kemarin juga banter, nilai saya lebih baik daripada dia, kok kenapa dia yang diterima gitu kan? Ternyata memang kodifikasinya dia lebih tinggi R-nya itu. Mungkin itu juga harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Emang ini bagian regulasi pemerintah untuk menyelesaikan Bapak Ibu yang lebih diprioritaskan oleh undang-undang juga gitu. Oke. Nah, untuk tahap 2 ini kemudian setelah dilakukan tes lalu kemudian seleksi di tahap 2 formasi, itu ternyata sisa formasi memang masih cukup banyak Mas gitu. Sehingga kemudian tahap kedua ini bergulir lagi namanya tahap 2 optimalisasi. Dioptimalkan. Ini beririsan gitu ya? Beririsan. Antara tahap 2 dengan optimalisasi. Iya, datanya ya dari itu gitu ya. Betul. Ya, karena untuk mengoptimalisasikan formasi yang ada. Oke, artinya ini bersumber dari seleksi yang sama. Betul. Oke. Untuk penyelesaian Mas. Karena kan semangatnya adalah untuk penyelesaian sehingga dioptimalisasikan. Begitu. Nah, ini masih berjalan Mas, tahap 2 baik tahap 2 formasi maupun tahap 2 optimalisasi. Betul, ini masih progres begitu ya. Terus kemudian yang ketiga setelah nanti untuk yang tahap 2 formasi dan optimalisasi ini nanti mungkin dalam waktu dekat mungkin ya akan segera kita sampaikan untuk SK-nya. Gitu. Bisa di-spill ini? Ditunggu saja Mas. Oke. Ya nanti yang nanti komen lah ya, yang mau di-spill komen dulu. Nanti di komen aja gitu kan, barangkali nanti yang bener bulannya nanti kita bisa kasih payung gitu ya. Boleh. Ada admin ada ininya enggak? Ada mug atau payung gitu? Iya nanti carikan nanti. Ya, nanti Bapak Ibu silakan nanti bisa spill bulannya kira-kira kapan mau diserahkan SK-nya, nanti yang benar kita undi. Yang beruntung akan mendapatkan payung gitu ya. Gitu. Itu tahap di optimalisasinya gitu ya. Betul, itu optimalisasi. Nah, ternyata setelah optimalisasi itu belum habis Mas. Belum habis juga ini. Belum habis juga. Padahal secara ketentuan harus diselesaikan. Betul, harus diselesaikan. Nah, kemudian inilah yang kemudian munculnya namanya P3K paruh waktu. Jadi paruh waktu itu merupakan siswa non-ASN begitu ya, yang tidak masuk di skema pengadaan maupun tahap 2 begitu. Nah, ini paruh waktu kita ada berapa? Kita ada 107 Mas. 107 artinya 107 itu adalah teman-teman yang tidak masuk ke proses yang ada dan sekarang masih aktif gitu ya? Iya betul. 107 non-ASN. 107 non-ASN yang bisa kita usulkan sampai saat ini 97. Ada 10 yang tidak bisa kita usulkan. Kenapa itu kemarinnya Pak? 10 itu ada yang mundur. Gitu, mundur. Ya. Ada yang keterima di instansi lain. Ada yang meninggal. Begitu. Artinya memang tidak ada secara administrasi yang membuat mereka gagal gitu ya? Iya. Memang keadaannya tidak bisa diajukan untuk kita ya. Sisa 90 masih ada juga yang masih gantung itu karena tidak submit Mas. Jadi yang tidak muncul datanya itu karena tidak submit. Gitu. Iya. Gitu. Jadi ya macam-macam lah Mas dengan segala permasalahannya ada. Gitu. Tapi overall untuk paruh di waktu di kita insya Allah sudah terdata dan lancar. Artinya emang ini semua sudah bagian upaya maksimal kita juga ya. Upaya maksimal kita untuk senantiasa mendampingi teman-teman untuk proses penyelesaian non ASN, karena harapannya pemerintah juga non ASN itu hilang nonnya menjadi ASN gitu ya. Kemudian memang dengan berpaku pada regulasi yang ada gitu. Nah, ini mungkin yang terakhir ini di sisa waktu mungkin teman-teman masih bertanya-tanya nih, kemudian mungkin yang tema yang ingin kita bahas terkait dengan P3K paruh waktu. Betul. Apakah nanti saya bekerjanya separuh atau nanti saya cuman dapat gaji separuh atau seperti apa gitu, mungkin perlu disampaikan juga nih ke teman-teman Pak Tamrin gitu. Oke, baik. Jadi pertama paruh waktu ini untuk mengisi beberapa jabatan khusus Mas. Ini harus kita luruskan dahulu. Ada 7 jenis jabatan yang bisa diisi dalam paruh waktu ini. Pertama adalah guru dan tenaga pendidikan.
guru, tenaga kependidikan. Betul, itu bisa. Lalu kemudian 2, tenaga kesehatan, ketiga tenaga teknis, begitu ya. Pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Oke, ini udah pakai jabatan yang baru-baru gitu ya? Betul, nggih. 7. Ya, 7 ini ada rilisnya sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana sistemnya pekerjanya, paruh waktu, ini nanti secara waktu ini tetap full, Mas. Waktunya tetap full ya? Paruh waktu itu kan hanya istilah ya. Istilah untuk ASN kita yang diangkat bukan karena formasi. Jadi kalau tahap 1, tahap 2 ini kan kita pengajuan formasi, gitu ya. Jadi memang sesuai dengan formasi. Mereka ada formasinya gitu ya. Gitu. Kalau paruh waktu ini karena by regulasi itu tadi, sehingga bukan karena atas ada formasi dahulu, gitu. Sehingga dari itu kemudian dimasukkan paruh waktu begitu. Pekerjaannya tetap sesuai dengan jam kerja yang ditentukan di kantor, begitu ya. Adapun termasuk mungkin skema penggajian begitu ya. Sampai dengan saat ini kita berbicara belum ada ketentuan lebih lanjut tentang penggajian. Yang jelas sampai saat ini penggajian itu masih didasarkan pada 2. Yang pertama adalah gaji yang sebelumnya. Gaji yang sebelumnya saat menjadi non ASN gitu ya. Gitu ya. Yang kedua atau upah minimum daerah gitu ya. Daerahnya masing-masing. Gitu. Tapi sekali lagi itu kemudian dikembalikan kepada pengampu kebijakan di masing-masing gitu. Karena harus melihat struktur anggaran juga. Betul. Artinya sampai saat ini belum ada kebijakan yang menyebut yang seperti pasti. apa yang pasti gitu kalau, ya. P3K itu ada golongan 9, golongan 10, golongan berapa? 9, 7 gitu ya. Nah, itu belum. Jadi dasarnya untuk paruh waktu masih itu. Artinya mungkin yang harus digarisbawahi Bapak Ibu sekalian yang nanti memang dalam berproses untuk menjadi P3K paruh waktu itu tidak separuh waktunya gitu ya. Jadi kalau berangkat jam 7, jam setengah 8 juga tetap sampai sore juga sesuai dengan jam kerja ASN pada umumnya. Paruh waktu ini cuma istilah bukan kemudian diimplementasikan dalam bentuk entah gajinya, entah jam kerjanya seperti itu. Gitu. Dan paruh waktu ini tetap menerima NIP, Mas. Oh, dapat NIP juga ya? Ada NIP. Jadi tetap menerima NIP. Sehingga dia termasuk dalam ASN. Otomatis ketika ASN, maka kewajibannya juga mengikuti kewajiban ASN. Berangkat, pulang, seragam, SKP gitu ya? SKP, pemenuhan pekerjaan. Itu juga harus sudah sesuai dengan jabatannya begitu. Nah, artinya perlu mungkin nanti kalau bagi yang perlu upgrade skill ya memang harus upgrade skill begitu, Mas. Nah, itu seperti itu. Lumayan sama juga ya. Sama dengan ASN juga ya? Sama ya. Cuman memang ASN, Mas. Iya ya. Sama dengan P3K. Sama P3K, cuman perbedaannya paruh waktu aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini dulu ya yang ingin kita bahas untuk tema ini. Tadi di penghujung tema memang kita sebenarnya ingin menyinggung terkait dengan paruh waktu. Cuman tidak mungkin kalau kita langsung menyinggung paruh waktu tanpa kita harus melihat sisi historisnya yang lumayan panjang dan banyak sekali proses yang sudah kita lalui. Kalau di kepegawaian itu memang paling enggak kita sudah mengalami 7 proses rekrutmen ini di tahun 2021 sampai di tahun 2025 ini Pak Tamrin. Terima kasih Pak Tamrin atas waktunya pada siang hari ini. Kita ketemu di lain waktu untuk tema-tema yang terkini. Barangkali nanti Bapak Ibu jika ingin menanyakan atau request tema gitu request tema nanti bisa di komen di kolom komentar atau di medsos kita lainnya, akan menjadi tema yang akan kita bahas pada kesempatan lainnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya, dan mohon bantu juga untuk kami menjadi lebih baik dengan memberikan komen-komen yang konstruktif di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut kami sampaikan tata cara penggunaan aplikasi layanan massal kenaikan pangkat di lingkungan kantor